Pada suatu abad ke-14, tersebutlah peradaban Hindu di Indonesia, di mana kerajaan Majapahit berkuasa di masa kemasannya. Hingga pada akhir abad ke-14, kerajaan Hindu mulai runtuh sejak Kesultanan Demak yang beragama Islam di utara Jawa. Akan tetapi, Ki Kebo Kenaga menolak memeluk agama Islam. Dia pergi masuk hutan dan menjadi petapa. Sampai pada 2 tahun berdiam di Pengging, Ki Kebo Kenaga mendapatkan seorang anak yang diberi nama Karebet. Karena dia lahir sewaktu ayahnya sedang menikmati pertunjukan wayang beber atau wayang karebet. 10 tahun kemudian, Ki Ageng Pengging dihukum mati karena dituduh memberontak terhadap kerajaan Demak. Setelah kematiannya, Karebet diambil sebagai anak angkat oleh Nyai Ageng Tingkir. Karebet tumbuh menjadi pemuda yang gemar, kemudian berguru kepada Sunan Kalijaga dan dijuluki Jaka Tingkir. Jaka Tingkir adalah anak yang rajin, tekun dan gemar. Masa-masa kecilnya tidak hanya ia gunakan menuntut ilmu agama, akan tetapi tidak pernah putus asa dalam berlatih untuk memperoleh ilmu kanuragan tinggi dari Sunan Kalijaga. Berlatih dengan keras, semangat untuk menjadi pemuda yang bermanfaat kelak saat dia dewasa. Untuk menjadi sosok pemimpin umat yang tegas, bijaksana dan berwibawa. Wahai muridku, kemarilah. Jaka Tingkir. Saya Kanjeng Sunan. Jaka Tingkir, sudah begitu lama kau berguru kepadaku. Sekarang cobalah kau perlihatkan ilmu yang aku berikan kepadamu. Apakah kau masih menguasainya? Siap Kanjeng, akan saya lakukan. Waduh, kok Karebet jadi hebat sekali ya? Cukup, Joko. Semua ilmuku sudah aku salurkan kepadamu. Ternyata aku tidak sia-sia menyalurkan ilmuku kepadamu. Kau sangat berbakat. Sekarang kau telah menjadi pemuda yang sangat-sangat hebat. Semua ilmu yang aku miliki, termasuk ilmu kanuragan yang ada dalam tubuhku, sudah saya salurkan semuanya kepadamu tanpa terkecuali. Mohon maaf Kanjeng Sunan, kenapa hanya Joko Tingkir yang dipuji? Dadung kan juga hebat dan sakti mandaguna. Apalagi badan Dadung kuat dan berotot. Otot kawat, tulang besi. Dengan badanmu yang kuat itu, Dadung, jangankan gajah,
Semut saja sekali tiup terpelanting. Kamu sudah kuat, Dadung. Ngapain masih mau belajar? Wahai muridku Dadung, orang hebat itu bukan orang yang berilmu sakti mandraguna, dan juga bukan orang yang berkanuragan. Tapi orang yang hebat adalah orang yang tahu apa tujuan hidupnya. Memangnya apa tujuan hidup itu, Kanjeng? Gak pernah makan dan sering berpuasa. Lapar dong. Tidak, Dudung. Sebagai manusia, tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat atas perintahnya, serta menjauhi segala larangannya. Insya Allah, Kanjeng Sunan, Dadung akan kerjakan semua perintah Kanjeng Sunan. Sekarang adalah saatnya kamu pergi ke Pengging. Aku melihat ada tanda-tanda dalam dirimu bahwa nanti kamu akan menjadi seorang raja. Maka pergilah ke Demak dan mengabdilah kepada rajanya. Gag. Raja Tingkir dari desa Tingkir dan Dadung Awung adalah panglimanya. Asyik. Gag. Dasar gendut. Tapi ingat, ilmu yang kamu miliki itu adalah titipan Allah. Karena itu, ilmu itu dikatakan amanah. Jadi, tidak boleh disalahgunakan. Seluruh ilmu yang Kanjeng miliki sudah Kanjeng ajarkan kepadamu. Lindungilah masyarakat lemah dan berlemah lembutlah kepada semua orang. Baik, Guru. Sami'na wa ata'na. Saya mohon pamit, Guru. Semoga Allah memberkatimu. Kamu tahu tidak, sekarang desa kita semakin tidak aman. Singkong. Banyak warga yang mati terbunuh dengan singkong. mengenaskan. Iya, Singkong, betul. singkong. Warga kita sekarang menjadi tidak aman lagi. Singkong. Pak, singkongnya masih ada? Masih, Mas. Kemarin saja guru mengaji di tetangga sebelah mati terbunuh, dan entah siapa pelakunya belum tahu. Hah, jadi kemarin yang terbunuh itu ternyata tetangga sampean. Menurut informasi yang sudah beredar di masyarakat, adalah Arya Bajageni yang sering meneror desa kita. Hah, Arya Bajageni? Iya, Arya Bajageni. Dari mana kamu tahu? Kemarin ada sosok pemuda yang datang ke tempat ini. Nampaknya dia sangat aneh dan asing di desa kita. Dan juga sepertinya dia bukan penghuni desa ini. Atau jangan-jangan mereka adalah mata-mata di desa kita. Mungkin bisa jadi mereka adalah pemberontak. Iya, betul itu. Hus,
Jangan sembarangan kalau ngomong. Kita belum tahu siapa mereka sebenarnya. Apalagi mereka tidak macam-macam di desa kita. Kalau kita salah bagaimana? Tapi kan sama saja, mereka adalah penduduk asing di desa kita. Jadi kita harus waspada dan hati-hati. Kamu tahu tidak? Orang yang kalian sebut asing itu adalah orang kepercayaan Raja Demak yang mengepalai prajurit-prajurit kerajaan. Iya, betul. Katanya sih Raja Trenggono mengangkatnya sebagai wiratamtama kerajaan karena dia sakti mandraguna. Dan juga dia termasuk prajurit yang handal. Tapi kalau menurut informasi yang beredar, dia diutus untuk mengangkat pamor Demak agar kerajaan menjadi besar dan jaya di masa akan datang. Emang siapa sih dia? Menurut cerita orang keraton, dia adalah keturunan dari Ki Kebo Konongo yang dulunya adalah pendiri kampung ini. Oh, kalau tidak salah namanya dulu adalah Karebet ya? Iya, betul. Tapi sekarang dia dijuluki Jaka Tingkir. Aku pernah mendengar juga bahwa Jaka Tingkir adalah orang yang sakti mandraguna. Emangnya kamu kenal? Kenal sih enggak, cuman menurut kabar setempat yang namanya Jaka Tingkir adalah pemuda yang sakti mandraguna. Menurut para pedagang pasar, Joko Tingkir benar-benar gagah dan mampu mengalahkan puluhan dan bahkan ratusan buaya. Hah? Hebat dong kalau seperti itu. Tapi dengan kehebatannya, apakah dia selalu berbuat baik kepada masyarakat lemah seperti kita? Saya kurang mengerti juga. Tapi banyak yang mengatakan bahwa orang-orang kampung mengenal dia sebagai orang hebat dan juga ramah serta baik hati. Orang-orang pedagang saja tahu bahwasanya dia adalah orang hebat. Tapi kenapa dia masih kembali mengabdi kepada Demak? Bukankah ayahnya terbunuh oleh salah satu sunan karena menjalankan misi militer saat itu atas perintah Raja Trenggono? Iya sih, aneh juga ya. Padahal ayahnya dibunuh karena dianggap memberontak oleh kerajaan Demak yang dibawa kekuasaan Raja Trenggono. Mungkin dia ingin mencari tahu siapa pembunuh ayahnya yang sebenarnya. Bisa jadi dia memendam dendam kepada orang yang telah membunuh ayahnya. Dan juga aku bingung, kenapa dia mau menjadi wiratamtama kerajaan padahal ayahnya tewas karena perintah raja waktu itu. Karena waktu itu dia masih kecil, jadi belum tahu semua kejadiannya. Lagi pula kan bukan Raja Trenggono yang membunuhnya. Dia hanya mengutus perintah, tapi Sunanlah yang membunuhnya atas perintah kerajaan sebagai panglima militer ketika itu. Oh, jadi begitu. Sudah, kita kembali bekerja saja. Ayo kerja. Ya, kerja. Hei, coba kalian lihat itu. Sepertinya ada panglima datang. Panglima kerajaan datang. Hei, ada panglima. Semuanya memberi hormat. Apa kabar kalian semua? Baik, Raden. Syukurlah. Bagaimana hasil panen saat ini? Apa semuanya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, Raden. Semua berjalan dengan baik. Hanya saja cuaca yang sangat panas dan keterbatasan air di sungai. Sebagian dari tanaman banyak yang kering. Tapi kami sudah menyiramnya dan sekaligus memberinya pupuk, Raden. Bagus. Oh iya, Raja Trenggono berpesan bahwa dia akan memperluas kekuasaan teritorial kerajaan Demak.
sehingga seluruh daerah Jawa Timur akan dapat ditundukkan di bawah panji-panji kerajaan Demak. Maka dia ingin mempersiapkan kekuatan militernya dengan menambah jumlah prajurit untuk ekspansi. Apakah kalian siap? Kami siap, Raden. Tapi Raden, kami tidak pandai dalam berperang. Atau jadi tukang bawa senjata saja, Raden. Kalau aku sih lebih suka menjaga di kandang kuda. Kalian tidak perlu khawatir karena sudah ada komandan-komandan dari Batalion Tempur Demak yang akan membimbing dan mengajari kalian. Oh, begitu ya. Baiklah, sepertinya kalian sudah paham dan mengerti. Sekarang silahkan kalian boleh melanjutkan aktivitas kalian kembali. Terima kasih, Raden. Pet, akhir-akhir ini kok kamu sering murung? Tidak apa-apa, Dadung. Baiklah kalau begitu. Prajurit, silahkan istirahat dulu. Dadung, apakah kamu sudah melaksanakan tugas yang sudah saya berikan kepadamu? Sudah, Beb. Saya sudah bawa bekal nangkap ikan dan juga sudah membawa rendang. Pokoknya kita siap makan. Bukan itu, Dadung. Terus tugas apa lagi? Piye toh? Terkait kematian Kanjeng Romo. Kalau itu aku lupa. Saya bingung. Sudah begitu lama saya menyelidiki tentang kematian Kanjeng Romo. Siapa sebenarnya orang yang membuat diriku yatim? Setiap kali saya menanyakan tentang kejadian 20 tahun silam, tak seorang pun yang mengetahui. Walah, Bet. Dadung jadi ikut sedih. Sebenarnya siapa orang yang telah membunuh Kanjeng Romo? Suara siapa itu? Tunjukkan dirimu di sana. Kurang ajar. Belum tahu siapa Dadung sebenarnya. Keluar kalau berani lawan Dadung. Itu dia. Oh, bikin kaget saja. Untung tidak copot jantung Dadung. Wahai anak muda, saya tahu siapa kalian dan saya juga tahu apa tujuan kalian ada di sini. Walah, Bet, dia tahu, Bet. Dia ngomong tahu, Bet. Saya sudah lama menunggumu, Kareben. Kalau saja Kakang Kebu Kenawa masih hidup, tentu dia akan bangga melihat anak laki-lakinya menjadi pemuda berilmu kanuragan tinggi. Dengarkanlah, akan aku ceritakan apa yang menjadi pertanyaanmu 20 tahun yang lalu. Lepaskan dia. Siapa Kisana sebenarnya? Saya adalah adik seperguruan ayahmu. Saya dan ayahmu adalah murid Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar sudah mati dan kau bukan Syekh Siti Jenar. Tentu saja. Namaku Arya Bajageni, tapi saya penjelmaan guruku. Syekh Siti Jenar tidak pernah mati dan tak bisa mati. Karbet, aku hanya ingin mengingatkanmu, kamu tidak tahu peristiwa pembunuhan ayahmu, karena ketika itu kamu masih kecil. Sunan Kuduslah yang telah membunuh ayahmu, dan sudah sepatutnya lah kau menunjukkan baktimu sebagai anak. Mintalah keadilan dan pertanggungjawaban kepada Sunan Kudus. Kenapa aku harus percaya kepadamu? Saya hanya ingin kau mendapatkan keadilan dari para wali yang telah main hakim sendiri, sehingga membuat ayahmu terbunuh. Saya ingin kamu membalas dendam atas kematiannya. Perlu kamu ketahui, ayahmu sudah berbakti dan sering mengirim upeti ke Demak. Tapi para wali takut ayahmu memberontak karena pengikutnya yang sangat banyak. Saya tidak percaya. Itu terserahmu.
Saya hanya ingin mengingatkanmu supaya tidak lupa asal-usulmu. Jangan sampai kau menjadi anak durhaka yang tidak tahu membalas budi kepada orang tua. Saya akan selalu membantumu, Kadebet. Tapi kau juga harus membantuku menyebarkan ajaran guruku. Prajurit, biarkan dia pergi. Walah Bet. Kenapa kau biarkan dia pergi? Sudahlah. Sekarang yang saya inginkan adalah meminta keadilan kepada para wali, terutama Sunan Kudus, yang menjadi dalang di balik semua ini. Jangan mudah tersulut dengan setan, Bet, sehingga dirimu berbuat kasar seperti itu. Kamu tidak perlu merasa cemas kalau saya akan berbuat kurang ajar kepada para wali. Yang saya inginkan hanyalah meminta penjelasan atas kematian Kanjeng Romo. Saya ingin bertemu mereka di Gunung Jabalkan. Walah Bet, kalau itu memang menurutmu baik, ya sudah, aku ikut denganmu saja. Prajurit, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa gerangan anak muda dan dari mana, serta ada keperluan apa sehingga datang kemari? Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para wali, perlu diketahui bahwa saya adalah Joko Tingkir, anak dari Ki Kebo Kenongo dari Desa Pengging, ingin menuntut keadilan atas hukuman mati yang dijatuhkan kepada ayah saya. Subhanallah. Bet, sabar Bet, istighfar, nyebut. Jadi anak muda datang ke sini ingin menuntut balas atas kematian Ki Kebo Kenongo. Perlu diketahui bahwa bukan para wali yang mengadili ayahmu, tapi aku. Karena waktu itu aku adalah Panglima Kerajaan Demak. Jadi akulah yang bertanggung jawab atas kematian ayahmu atas nama hukum negara. Oh, jadi ternyata benar. Orang yang membuatku yatim adalah orang yang paham tentang agama. Atas nama Allah, saya tidak ridho bila mana engkau telah membunuh ayahku, karena ayahku tidak bersalah dan ayahku adalah korban dari fitnah. Allahu Rahman, Allahu Rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya ingin meminta pertanggungjawaban atas kematian Kanjeng Romo. Ketahuilah anak muda, ayahmu adalah murid Syekh Siti Jenar yang ajaran sesat dan menyesatkan. Ayahmu baru masuk Islam menerima ajaran Syekh Siti Jenar. Karena ayahmu tidak bersedia mendengarkan pendapat para wali yang berada di bawah perintah Sultan Demak, maka ayahmu harus diadili. Kenapa para wali menolak berbeda pendapat dengan ayah saya? Berbeda pendapat adalah rahmat bagi Allah. Ayahmu adalah penguasa Pengging yang masih menjadi wilayah Demak, maka sudah menjadi hukum kerajaan, ayahmu harus tunduk di bawah kekuasaan Sultan Demak. Jangan memutarbalikkan fakta. Astaghfirullahalazim. Prajurit, tangkap dia. Allah, 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 Allah,
Allah, Allah, Allah, Allah. Jangan Karebet, jangan. Tidak, Bet. Tidak. Sadarlah anak muda. Sebenarnya kau hanya diperalat untuk melemahkanku, sehingga Arya Bajageni mampu dengan mudah untuk membunuhku, karena dia dendam dan ingin menyebarkan ajaran sesatnya. Terima kasih anak muda. Berkatmulah aku bisa membalas semua dendamku. Biadab, ternyata selama ini kau tak hanya menghasutku, tapi kau juga yang telah meneror desa kami. Sebaiknya kau sembunyi agak jauh. Kita ini sudah gede. Jangan main petak umpet kayak anak kecil saja. Tidak akan aman buat kamu. Cepat. Bet, jaga dirimu baik-baik ya. Panggil Dadung kalau ada apa-apa. Oke? Ternyata selama ini kau tak hanya menghasutku, tapi kau juga yang telah meneror desa kami. Sudah lama saya merencanakan hal ini. Akhirnya sekarang kau tahu juga. Jadi saya tidak perlu repot-repot menjelaskannya lagi kepadamu. Kurang ajar. Akan tidak saya beri ampun. Matilah kau. Saya minta maaf Kanjeng Sunan. Saya menyesal telah kemakan omongannya. Tidak apa-apa Joko. Adanya saya di sini sengaja untuk membukakan pintu hatimu.
dan saya mempunyai kewajiban mempersiapkanmu menjadi pemimpin masa depan. Wahai anakku, hidup ini tidak lebih adegan yang maya. Maka ada sebagian dari hidup ini yang sudah ditentukan oleh Allah. Berpikirlah di waktu pagi, lalu belajarlah. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Pergunakan waktu siang untuk berusaha. Gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Tapi gunakan waktu sempatmu sebelum datang waktu sempitmu. Dan makanlah di waktu sore atas hasil yang telah engkau dapat di siang hari. Lalu gunakanlah kekayaanmu sebelum datang miskinmu. Dan yang terakhir, tidurlah kau di malam hari. Artinya, gunakanlah masa hidupmu sebelum datang masa matimu.